Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran matematika yang kemarin. Nah, kemarin ketika kalian menghitung penjumlahan pecahan, kalau hasilnya di bagian atas itu atau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kalian kan harus mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan campuran. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Kita akan belajar mengubah pecahan biasa ke campuran dan sebaliknya, dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, sekarang perhatikan slide kedua. Di sini kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Coba kalian pahami dulu apa syarat pecahan biasa itu bisa diubah ke pecahan campuran. Yaitu pecahan biasa yang bisa diubah ke pecahan campuran itu jika pembilang lebih besar dari penyebutnya. Masih ingat kan pembilang dan penyebut pecahan? Pembilang itu ada yang di bagian atas, jadi bilangan yang di atas, kemudian penyebut itu yang di bawah. Contohnya, di situ pecahan 1/3 itu tidak bisa diubah jadi pecahan campuran karena pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Pembilangnya itu kan 1, penyebutnya 3. Jadi ketika pembilangnya lebih kecil, itu tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Kemudian contoh kedua, ada pecahan 5/3. Nah, pecahan ini dapat diubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Pembilang itu yang bagian atas berarti angka 5. Kemudian penyebutnya adalah 3. Nah, karena pembilangnya itu lebih besar, maka dia bisa diubah menjadi pecahan campuran. Selanjutnya kita masuk ke slide yang ketiga. Nah, kalian harus bisa memahami dulu apa itu yang disebut dengan pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya adalah 1, 2/3. Nah, angka 1 itu disebut bilangan bulat atau utuh. Kemudian 2/3 adalah pecahan biasa. Selanjutnya slide keempat. Nah, di slide keempat ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kalau kalian masih ingat di slide kedua tadi kan dijelaskan syarat sebuah pecahan bisa diubah menjadi pecahan campuran itu adalah ketika pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Nah, langkah pertama yang bisa kalian lakukan untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran yaitu membagi pembilangnya dengan penyebut. Kemudian hasil bagi menjadi bilangan bulat. Nah, sisanya nanti dia yang akan menjadi pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, sebagai contoh di situ ada 5/3. Nah, 5 itu sebagai pembilang, 3 sebagai penyebut. Nah, sekarang kalian bagi menggunakan porogapit. 5 dibagi 3. 5 dibagi 3 itu hasilnya 1. Kalian tulis di sebelah atas itu 1. Kemudian 1 dikali 3 itu adalah 3. Kalian tulis di bawah 5. Sudah, kemudian nanti kalian kurangi. Nah, sisanya ada 2. Nah, sisa yang angka 2 tadi, itu dia akan menjadi pembilang pada pecahan di sebelah bilangan bulat. Kemudian penyebutnya tetap 3. Jadi hasil dari 5/3 jika diubah menjadi pecahan campuran menjadi 1, 2/3. Satunya tadi merupakan bilangan bulat, kemudian 2-nya didapat dari sisa pembagian, 3-nya adalah penyebutnya yang tetap. Mudah dipahami bukan?
Sekarang kita lanjut ke slide kelima. Di sini ada cara lain untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, yaitu dengan mengurangi pembilang dan penyebutnya. Nah, banyak pengurangan itu akan menjadi bilangan bulat. Sisa pengurangan menjadi pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. Contohnya seperti ini. Di dalam slide kelima, itu ada pecahan 5/3. Artinya pembilangnya itu 5, kemudian penyebutnya 3. Nah, kalian kurangi saja 5 dikurangi 3. Nah, sisanya ada 2. Nah, sisa ini dia akan menjadi pembilang. Kemudian 3 itu tetap sebagai penyebut. Nah, tinggal sekarang kita cari berapakah bilangan bulatnya. Nah, kalian coba lihat di situ. 5 itu hanya dapat dikurangi 3 sebanyak 1 kali. Sehingga bilangan bulatnya hanya 1. Jadi hasil dari 5/3 sama dengan 1, 2/3. Selanjutnya di slide ke-6. Kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini relatif lebih mudah daripada ketika kita harus mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, caranya di sini kalikan penyebut dengan bilangan bulat, baru kemudian hasilnya ditambah pembilang. Contohnya seperti ini. 1, 3/4. Nah, bilangan bulatnya itu 1 dikalikan dengan penyebutnya 4. Nah, itu kalian kerjakan dulu. Karena itu diberi kurung, itu menunjukkan harus dikerjakan dulu. Kemudian baru ditambahkan pembilangnya, yaitu 3. Sedangkan penyebutnya tetap 4. Nah, di situ bisa dihitung 1 dikali 4 sama dengan 4. Baru ditambahkan pembilangnya 3. Sehingga menjadi 7/4. Begitu ya. Selanjutnya, kalian bisa menyimak video yang ada di slide ke-6. Tinggal kalian klik, nanti akan tersambung ke YouTube. Nah, kalian bisa memahami penjelasan yang ada di dalam video tersebut. Selamat menyaksikan.